Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membacakan buku Kaifa Takunu Mafatihan lil Khairi, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sekarang akan masuk pada pembahasan yang kelima. Syekh berkata, berupaya keras menjauhkan diri dari dosa. Selain menjaga perkara-perkara fardu dan yang wajib, sarana lainnya yang bisa menjadikan kita pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, yaitu berusaha keras supaya tidak terjerumus ke dalam dosa, serta menjauhi sumber-sumber kemaksiatan dan perkara yang diharamkan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah telah membuat perumpamaan dengan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Pada dua sisi jalan itu terdapat pintu-pintu. Di atas pintu-pintu itu terdapat tirai yang menjuntai. Di pintu masuk jalan tersebut ada penyeru yang berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, masuklah ke jalan itu, dan janganlah kalian menyimpang." Dari tengah jalan, dan dalam riwayat yang lain dari atas jalan, ada penyeru yang berseru, "Wahai hamba Allah, janganlah kamu membuka pintu itu, karena jika kamu membukanya, maka niscaya kamu akan masuk ke dalamnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perumpamaan itu, yaitu jalan yang dimaksud adalah Islam. Dua pagar yang dimaksud adalah hukum-hukum Allah. Pintu-pintu tertutup, tirai yang menjuntai itu adalah larangan Allah. Penyeru yang berseru di awal jalan itu adalah kitabullah. Penyeru yang berseru di tengah jalan atau dari atas jalan adalah penasihat Allah dalam hati setiap muslim. Inilah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim, yaitu Allah menyiapkan penasehat di dalam hatinya ketika jiwanya berkata kepadanya agar membuka salah satu pintu yang telah diharamkan atau masuk ke dalam salah satu jendela kebatilan. Penyeru itu melarangnya melakukan itu dengan berkata, "Wahai hamba Allah, jangan kamu buka pintu tersebut, karena jika kamu membukanya, maka niscaya kau akan masuk ke dalamnya." Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka hendaklah ia mengetahui berdasarkan hadis ini bahwa dia akan berjalan di atas jalan yang lurus yang akan mengantarkannya ke surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Di atas kedua sisi jalan yang lurus ini ada banyak pintu di sebelah kanan dan kirinya yang tidak terkunci, yang hanya terhalang oleh tirai penutup. Itulah pintu-pintu yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana yang telah diketahui, pintu yang terhalang hanya dengan tirai tidaklah perlu banyak waktu maupun tenaga untuk memasukinya. Cukup didorong dengan pundaknya, lalu ia bisa masuk dengan cepat. Berbeda dengan pintu yang terkunci, diperlukan satu kunci dan juga usaha untuk membukanya.
pintu seperti ini memerlukan banyak waktu untuk membukanya. Adapun pintu yang hanya tertutup tirai, setiap orang bisa memasukinya dengan cepat. Anda pasti melewati jalan yang lurus ini. Pada dua sisi jalan ini ada banyak pintu yang memasukkan manusia pada perkara yang haram, sedangkan yang ada di atasnya itu hanyalah tirai-tirai penutup. Maka wajib bagi setiap orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan supaya selalu mewaspadai pintu-pintu keburukan yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Jika ia terjerumus ke dalam salah satu saja dari pintu-pintu tersebut, maka yang pertama-tama terjadi adalah terbukanya satu pintu keburukan atas dirinya. Setelah itu orang lain. Sebab jika jiwa terjerumus ke dalam perkara yang haram, lalu semakin kuat terpatri di dalamnya, maka ia tidak senang hanya sendirian yang terjerumus di dalamnya. Maka ia pun berubah dari yang semula hanya sebagai pelaku, lalu menjadi penyeru perkara yang diharamkan itu. Inilah perbuatan para pelaku kebatilan, penyeru kesesatan, kelompok orang-orang fasik yang ada di setiap saat dan waktu. Pada awalnya, kaki-kaki mereka hanya menginjak perkara yang haram, namun kemudian mereka masuk dari pintu-pintunya. Bahkan sekarang mereka menjadi para penyerunya. Khalifah yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna." Seorang wanita pezina ingin sekali semua wanita melakukan zina. Maka siapa yang tergelincir ke dalam perkara yang haram dan terjerumus ke dalamnya, dia tidak akan senang melakukannya hanya seorang diri. Karenanya, dalam kondisinya sebagai pelaku perbuatan haram, sekaligus dia telah menjadi penyeru orang lain kepada perbuatan haram. Dengan kondisi seperti itu, dia menjadi pembuka pintu keburukan sekaligus penutup pintu kebaikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.